Shalom Horas, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari yang baru dengan penuh sukacita ini, kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan, tentu yang tetap akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh menjalani di dalam satu hari ini. Namun sebelum kita mau menerima firman itu, marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap penyertaan lawatan Tuhan yang tentu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, semangat untuk kami boleh menjalani hari-hari kami, sehingga kami boleh berada saat ini menikmati hari baru yang sudah Tuhan sediakan kepada kami. Saat ini Tuhan Allah, kami mau menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang daripada Tuhan menuntun hati dan pikiran kami untuk kami boleh memahami dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada hari ini Selasa 9 September 2025 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasalnya yang ke-121 ini merupakan salah satu nyanyian ziarah yang biasanya tentu dinyanyikan umat Israel ketika mereka berangkat dari Yerusalem untuk beribadah. Di dalam perjalanan mereka ada banyak begitu bahaya yang harus mereka hadapi, baik itu dari binatang-binatang buas, dari para perampok, cuaca yang ekstrim, bahkan kemungkinan mereka akan tersesat ketika mereka akan berangkat untuk beribadah. Tetapi di tengah rasa cemas itu, pemazmur menegaskan keyakinannya bahwa sumber pertolongan sejati hanyalah daripada Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Pertolongan sejati bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan Allah. Mungkin kita manusia bisa menolong, tetapi tenaga kekuatan kita tentu terbatas. Ketika pertolongan manusia sering sekali bersyarat, kadang terlambat, bahkan bisa mengecewakan, tetapi pertolongan Tuhan sempurna, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Pertolongan Tuhan juga berakar pada kuasanya sebagai Sang Pencipta. Pemazmur tidak hanya berkata Tuhan menolongku, tetapi pemazmur juga menegaskan siapa sebenarnya Tuhan Allah itu, yaitu yang pencipta langit dan bumi. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kuasanya yang tak terbatas. Jika Ia sanggup mencipta, tentu Ia sanggup menjaga hidup kita. Pertolongan Tuhan juga memberi ketenangan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Hidup kita ini ibaratkan perjalanan yang panjang, penuh resiko, bahkan juga tantangan. Namun, keyakinan bahwa Tuhan menyertai membuat kita tidak perlu takut. Dia bukan hanya pencipta yang jauh, tetapi Dia adalah penolong yang dekat. Bagaimana pemazmur dapat memberi atau menyatakan keyakinan bahwa Tuhan Allah adalah pertolongan, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka kita pun patut mengandalkan Tuhan lebih daripada kekuatan kita sendiri. Di dalam kesulitan, kita sering mengandalkan diri kita, orang lain, atau mungkin harta kekayaan benda yang kita miliki saat ini. Tetapi Mazmur ini mengingatkan kita bahwa pondasi pertolongan sejati hanya ada pada Tuhan Allah. Mari kita belajar berdoa lebih dahulu, bukan mencari solusi sendiri saat kita membutuhkan pertolongan.
Mari kita menguatkan iman saat menghadapi tantangan. Ketika pekerjaan terasa berat, keluarga menghadapi masalah, atau masa depan tampak begitu gelap, mari kita mengingat Tuhan yang mencipta langit dan bumi berkuasa menolong kita. Kita pegang janji itu sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita, yang tentunya kita bangun kepercayaan, bukan ketakutan. Ketika dunia penuh dengan hal-hal kekhawatiran, tetapi iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa pasti menumbuhkan keberanian dan damai sejahtera, sebab kita tahu kita tidak pernah sendiri. Ketika kita membangun kepercayaan itu, maka kita menjadi saksi bagi orang lain. Saat kita bersaksi, ketika pemazmur bersaksi bahwa Tuhan Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi, kita pun bersaksi bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Orang lain yang melihat keteguhan iman yang timbul dalam diri kita akan dikuatkan, dan juga mereka akan percaya kepada Tuhan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian daripada pemazmur yang mengatakan bahwa pertolongannya hanyalah dari Tuhan Allah, mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri, seperti yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 5. Pemazmur ini mengingatkan dan mengajari kita bahwa pertolongan sejati hanya ada pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu, jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri, jangan bersandar pada pikiran-pikiran kita sendiri, melainkan marilah percaya kepada Dia yang berkuasa. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Bagaimana pemazmur mampu memberi kesaksian bahwa di dalam kehidupannya Engkau adalah pertolongan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, dan Engkau yang bahkan mampu memberikan segala kebutuhan kami di dalam kehidupan kami ini, sekalipun mungkin kami berada di dalam kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Maka dari itu Tuhan, ajarlah kami untuk tetap hidup berpengharapan dan meminta pertolongan hanya kepadamu. Sertai perjalanan kehidupan kami di dalam satu hari ini, supaya boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.